kajian ini yang menjadi dasar penentuan prioritas untuk RPJMN 2020-2024. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, di RPJMN 2024 ada 5 arahan Presiden, salah satu dasar yang digunakan adalah kajian ini. Jadi mungkin sedikit saya mulai saja langsung ya. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan bisa, kalau mau ada di tengah-tengah juga boleh sebenarnya, tapi tergantung moderator. Jadi mungkin yang akan saya jelaskan pertama, metode growth diagnostic sendiri itu apa. Nah, awalnya kenapa kami melakukan studi growth diagnostic gitu ya. Jadi ceritanya agak panjang gitu ya. Jadi RPJMN kan disusun 2019, tetapi kami udah mulai menyusun background study itu sebenarnya di 2016-2017. Salah satu yang studi awal yang kami lakukan, kita menganalisis yang namanya potential growth atau pertumbuhan potensial, dan kita melihat pertumbuhan Indonesia terus-menerus mengalami penurunan. Nah, dari situ berarti kita harus melakukan reform. Kalau kita bicara sisi perencanaan pembangunan gitu ya, negara berkembang seperti Indonesia memiliki keterbatasan resources, keterbatasan sumber daya. Jadi ketika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya tersebut, maka kita harus bisa melakukan prioritisasi gitu ya, kebijakan apa yang akan kita pilih untuk dalam hal ini 5 tahun ke depan. Dan growth diagnostic ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi growth diagnostic seperti dilihat di layar adalah metode untuk mencari kendala yang paling mengikat, atau gampangnya sih problem utama pada pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Gitu kan. Jadi ketika kita tahu apa yang menjadi kendala utama, maka itu seharusnya yang menjadi prioritas untuk penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Jadi ketika itu kami mengundang Profesor Ricardo Osman dari Harvard. Jadi beliau bersama Velasco dan Daniel Rodrik merupakan profesor yang mengembangkan metode ini. Jadi tahun 2017, akhir tahun 2017, waktu itu kami mengundang beliau untuk memberikan workshop dan public lecture di Jakarta kepada staf-staf yang ada di Bappenas maupun dari kementerian lain. Nah, jadi kurang lebih itu gambarannya. Sederhananya, dia adalah metode untuk mencari kendala yang paling mengikat pada pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Jadi, kalau kita bikin prioritisasi, kita bisa gunakan alat ini untuk analisisnya. Nah, ini ilustrasi sederhana dari metode growth diagnostic gitu ya. Jadi kalau kita analogikan pertumbuhan ekonomi itu dengan mengisi gentong berisi air gitu ya. Jadi semakin banyak air yang ditampung, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah, ada dua opsi, ada dua pilihan gentong gitu ya, ibarat gentong. Yang gentong 1 atau gentong 2 ya. Kalau bentuk gentong 1, kalau bentuk dari ekonomi itu mirip gentong 1, jadi misalkan ini ada papan-papannya, jadi gentong terbuat dari papan-papan. Papan-papan itu menggambarkan sektor-sektor yang ada di ekonomi, misalkan keuangan, pajak, human capital, dan sebagainya. Kalau seandainya pertumbuhan ekonomi atau ekonomi itu bentuknya seperti gentong 1, kita nggak perlu bikin prioritas kebijakan. Karena basically ketika kita misalkan perbaikin finance gitu ya, papannya ditambah besarin, maka otomatis air akan ditampung lebih banyak gitu kan. Artinya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Jadi apapun kebijakan yang kita ambil, misalnya human capital, infrastructure, itu dalam hal ini memperbesar papan, itu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mampu meningkatkan jumlah air yang ditampung dalam gentong. Tapi sayangnya ekonomi bentuknya tidak seperti ini. Gitu ya. Jadi yang lebih cocok menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara atau suatu daerah itu adalah gentong yang nomor 2. Nah, jadi instead of papannya horizontal, papannya bentuknya vertikal gitu ya, membentuk gentong tersebut. Jadi misalkan ini ada bentuk gentong kedua gitu ya, yang menggambarkan berbagai sektor dalam perekonomian. Dan Bapak Ibu bisa lihat yang paling rendah adalah infrastruktur misalkan. Nah, seandainya kita akhirnya memilih kebijakan, oke, kita perbaikin sektor keuangan gitu. Padahal sektor keuangan adalah papan yang paling besar gitu. Berapapun kita perbaiki sektor finance, kita tambah panjang papannya, jumlah air yang akan ditampung di gentong itu tidak akan bertambah karena air akan terus keluar dari papan yang paling pendek. Nah, growth diagnostic berusaha mengidentifikasi mana yang sebenarnya papan paling pendek dalam gentong ini. Gitu kan.
Jadi dalam kasus ini berarti infrastruktur. Jadi ketika infrastruktur kita perbaikin, maka kita perpanjang papannya, misalkan ke atas ini, maka jumlah air yang bisa ditampung akan jauh lebih besar, atau ibaratnya dalam ekonomi itu pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi gentong dua ini menggambarkan betapa pentingnya kita mengidentifikasi banding constraint. Kita nggak bisa sembarangan gitu menentukan prioritas kebijakan karena kita punya keterbatasan sumber daya. Jadi kita harus tahu mana yang sebenarnya papan paling pendek sehingga kita bisa secara efisien dan efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kurang lebih langkah analisis yang dilakukan growth diagnostic. Nanti saya akan jelaskan satu-satu gitu ya. Jadi yang pertama nanti kita tuh menentukan growth process atau growth question. Jadi di langkah pertama ini kita akan melihat evolusi struktur ekonomi dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kemiskinan, demografi, dan sebagainya. Dan kemudian kita menentukan growth question-nya apa dari kondisi suatu ekonomi, suatu negara, atau suatu daerah. Terus nanti kita akan menelusuri pohon diagnosis, dan kita menentukan sindrom atau symptoms, dan kemudian kita melakukan tes. Jadi, sesuai dengan namanya ya Bapak dan Ibu, kan growth diagnostic gitu. Dan biasanya yang melakukan diagnosis itu adalah dokter. Jadi sama kayak apa yang dilakukan dokter, yang kita lakukan di sini kita mencoba mendiagnosis pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah seperti yang dilakukan oleh dokter. Jadi pertama kita cek dulu simptom-simptomnya, gejalanya apa. Oh, misalkan kita datang ke dokter, kita panas gitu ya. Panas itu kan adalah gejala gitu ya, simptom. Tapi penyebabnya apa, kita harus melakukan serangkaian tes-tes berikutnya, misalkan tes darahnya, kemudian atau misalkan CT scan dan sebaliknya. Sama halnya dengan growth diagnostic. Jadi langkah awal kita mencari yang namanya simptom, kemudian simptom itu kemudian kita akan lakukan berbagai macam tes untuk meyakinkan apakah ini benar permasalahan utamanya atau bukan. Nah, ini kurang lebih gambaran pohon diagnosis yang digunakan dalam analisis growth diagnostic. Biasanya kalau dalam literaturnya Ricardo Hausman dan Rodriguez Velasco, awalnya selalu low levels of investment innovation. Jadi rendahnya investasi dan inovasi. Ini udah kami adjust untuk kasus Indonesia. Nanti kami ubah menjadi productive investment dan inovasi. Kenapa nanti bisa kami jelaskan di belakang. Tapi ini sebenarnya sederhana gitu ya buat orang ekonomi. Kenapa investasi rendah gitu kan? Sebenarnya kan penyebab investasi rendah itu bisa dua. Karena cost-nya yang terlalu tinggi, high cost of finance, atau karena return-nya yang terlalu rendah. Jadi orang nggak mau investasi karena terlalu mahal, atau emang imbal hasilnya terlalu rendah. Gitu. Itu sebenarnya inti dari dua cabang di atas ini. Nah, nanti kita harus menelusuri satu persatu masing-masing cabang. Yang pertama, misalkan kita cek dulu apakah benar biayanya tinggi atau high cost of finance. Nah, biaya sektor keuangan yang tinggi itu bisa disebabkan oleh dua. Karena kita tidak punya akses terhadap tabungan, jadi tabungan domestiknya rendah, atau kita nggak punya akses terhadap pinjaman dari internasional. Atau pilihan yang kedua bisa karena masalah intermediasi keuangan yang bermasalah. Gitu kan. Ini bisa disebabkan karena kompetisi yang rendah, resiko yang tinggi, atau biaya yang tinggi juga. Nah, setelah kita cek di sini, seandainya ini bukan masalah, baru kita pindah ke sisi sebelah kiri. Gitu kan. Imbal hasil yang rendah bisa disebabkan oleh dua hal. Bisa karena social return yang rendah atau lingkungan usaha yang cenderung buruk, low appropriability. Social return yang rendah ini bisa karena faktor geografi, faktor sumber daya manusia yang rendah, atau karena faktor infrastruktur yang bermasalah. Nah, sementara kalau lingkungan usaha yang buruk bisa karena penyebabnya karena government failure, kegagalan pemerintah, aturannya terlalu ribet, atau dari sisi makro, inflasinya terlalu volatile, terlalu tinggi, sehingga usaha kurang kondusif bagi usaha, exchange rate misalkan volatilitas terlalu tinggi, nah, atau juga karena market failure, jadi antara pelaku pasar tidak mampu berkoordinasi secara signifikan, secara baik dalam ekonomi. Nah, jadi dalam analisis growth diagnostic, kita berangkat dari awal, dari atas, kemudian kita perlahan-lahan turun ke cabang-cabang atau ranting yang ada di pohon diagnosis tersebut. Dan di masing-masing cabang kita harus bisa mencari simptomnya, gejalanya, dan kita harus bisa juga melakukan serangkaian tes untuk menentukan apakah dia banding constraint atau enggak. Dan itu yang basically dilakukan dalam studi ini.
Nah, kemudian pertanyaannya, jika kita ada suatu gejala gitu ya, nah bagaimana kita bisa menentukan apakah kendala itu mengikat atau enggak, apakah dia binding constraint atau bukan. Jadi dalam melakukan studi ini, kriterianya ada kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah shadow price-nya tinggi gitu. Ini sederhananya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi dalam konsep ekonomi kan kita selalu pakai konsep demand and supply gitu ya. Jadi ketika supply-nya rendah, ketika barang itu langka atau barang itu menjadi sebuah masalah, artinya harganya akan tinggi kan. Itu simpelnya. Nah, sulitnya ketika kita menganalisis, kadang-kadang banyak barang-barang atau produk itu yang tidak punya harga secara official gitu ya. Misalkan infrastruktur gitu. Kita bisa tahu infrastruktur bermasalah kalau harga dari infrastruktur bermasalah. Nah, cuma kan harga dari infrastruktur itu apa? Gitu kan pertanyaannya kan. Nah, di sini kita pakai konsep shadow price atau harga bayangannya. Jadi kita bisa tahu infrastruktur bermasalah di suatu negara atau satu daerah ketika misalkan biaya logistiknya itu tinggi. Biaya logistik kan secara tidak langsung menggambarkan harga dari infrastruktur di suatu daerah atau suatu negara gitu kan. Nah, dalam salah satu studi kami di daerah ya, di Kalimantan Timur, kita juga menggunakan data lain gitu ya, karena kan kalau di daerah kadang-kadang sulit datanya, biaya logistik di daerah jarang sekali ada. Jadi di Kalimantan Timur untuk melihat apakah infrastruktur konektivitas jalan menjadi suatu masalah atau enggak, kami menggunakan shadow price-nya adalah jumlah atau biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur. Kita bandingkan antar daerah gitu. Dan ternyata Kalimantan Timur biaya kecelakaan karena lalu lintas gitu ya, itu paling tinggi di Indonesia. Dan itu berarti kan salah satunya menggambarkan infrastruktur konektivitas yang banyak rusak di Kalimantan Timur. Nah, itu yang kriteria pertama. Jadi shadow price-nya harus tinggi. Jadi atau misalkan di sektor keuangan, ketika sektor keuangan bermasalah atau menjadi penghambat, salah satunya misalkan harganya tinggi dan itu bisa terlihat dari interest rate misalkan. Indonesia misalkan interest rate-nya dibandingkan negara-negara lain kan termasuk salah satu yang tertinggi. Itu bisa jadi salah satu indikator sektor keuangan merupakan kendala mengikat di Indonesia. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini saya kira jelas gitu ya. Kalau dia bermasalah, ketika dia menjadi permasalahan utama atau binding constraint, ketika dia diatasin, berarti dia langsung akan memberikan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kalau saya suka ngasih contoh gitu kan. Tadi di bagian pertama saya bilang interest rate Indonesia termasuk yang tinggi gitu kan, shadow price-nya tinggi. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kan udah berusaha tuh mengurangi interest rate. BI udah meng-cut BI rate-nya beberapa kali, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tidak signifikan gitu kan. Itu juga bisa jadi analisis yang menunjukkan bahwa bisa jadi interest rate itu bukan kendala mengikat di Indonesia. Nah, kurang lebih yang nomor 2 seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sudah ada upaya dari pelaku ekonomi untuk menanggulangi kendala tersebut gitu ya. Yang pertama, poin dari kriteria ketiga ini, kalau kita bicara binding constraint, itu bukan berarti kita akan menemukan sesuatu yang benar-benar baru gitu ya. Jadi binding constraint pasti adalah berbagai kendala yang sebenarnya sudah dibicarakan dan sudah didiskusikan di berbagai khalayak. Nah, cuma nanti mana yang paling utama permasalahannya itu yang akan ditentukan dari studi ini. Gitu kan. Tapi studi ini nggak akan menemukan sesuatu yang tiba-tiba baru. Gitu kan. Kalau kita bicara kendala, itu pasti sebenarnya orang sudah tahu, tetapi mana yang paling prioritas. Gitu kan. Dan kemudian yang kedua, pelaku usaha juga kemungkinan sudah mencari jalan pintas dari kendala tersebut. Jadi misalkan salah satunya, saya kasih contoh, aturan tenaga kerja di Indonesia. Gitu kan. Ini dalam analisis kami merupakan salah satu binding constraint di Indonesia. Nah, kita bisa identifikasi, meskipun itu mengikat, tetapi Bapak Ibu bisa lihat, kan aturan tenaga kerja kita mengharuskan
perusahaan membayar pesangon yang begitu tinggi gitu ya, kepada tenaga kerja, pesangon dan gaji yang cukup tinggi compare to negara lain. Nah, cara dari pelaku usaha untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mereka akhirnya merekrut tenaga honorer gitu kan. Karena ketika sistemnya tenaga honorer, mereka tidak terikat pada aturan tenaga kerja tersebut. Nah, jadi pelaku usaha berusaha mencari jalan pintas dari kendala tersebut, itu merupakan salah satu indikasi juga. Kendala itu merupakan binding constraint di suatu ekonomi, suatu negara, atau suatu daerah. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah chameleon hippos, gitu ya. Jadi pelaku ekonomi yang bergantung pada faktor terhambat tersebut sulit untuk berkembang. Ini gampangnya seperti gini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke gurun pasir, gitu ya, berarti kan binding constraint atau permasalahan yang langka di gurun pasir adalah air, gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu pergi ke gurun pasir, Bapak Ibu akan melihat unta apa kuda nil. Bapak Ibu pasti akan melihat unta gitu kan. Nah, tapi ketika Bapak Ibu pergi ke suatu daerah yang airnya banyak, apakah Bapak Ibu akan melihat unta atau kuda nil? Nah, pasti yang akan banyak dilihat adalah kuda nil. Contoh gampangnya seperti ini yang biasanya saya kasih analogi gitu ya. Jadi pernah saya pergi ke satu daerah di Indonesia, suatu provinsi, mereka bilang, wah di kita listrik bukan jadi masalah Pak, jadi bla 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 bla, listrik udah aman gitu ya, pasokan listrik sudah terjamin dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kami melihat di lapangan gitu ya, banyak sekali rumah, restoran, bahkan perusahaan gitu yang memiliki genset di tempat mereka gitu kan. Jadi rumah bahkan punya genset, restoran punya genset, kemudian hotel punya genset. Nah, ini kan berarti ibarat unta dan kuda nil tadi gitu ya. Jadi ketika kita melihat banyak sekali genset dipakai di sebuah provinsi gitu, dan sementara satu sisi pemerintahnya bilang listrik gak ada masalah. Nah ini kan membuat kita jadi bertanya-tanya apakah benar listrik gak jadi masalah. Karena kalau listrik gak jadi masalah, seharusnya kita gak akan melihat banyak genset dipakai di berbagai rumah, restoran, ataupun hotel, ataupun pabrik. Gitu kan. Jadi untanya adalah si genset tersebut. Nah, tentu untuk menentukan binding constraint ini, melihat kriteria-kriteria ini nggak gampang gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang kami lakukan pertama adalah analisis data sekunder. Jadi kita melakukan banyak benchmarking posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kemudian kita juga melakukan FGD di Bappenas, karena di Bappenas terdiri dari berbagai sektor. Jadi kita coba minta view dari berbagai macam sektor terkait dengan kondisi sektor-sektor mereka. Kemudian kita juga melakukan FGD eksternal, terutama melibatkan pelaku usaha. Dan kita juga melakukan in-depth interview dengan para expert untuk kemudian merangkai cerita dari binding constraints ini. Nah, ini mungkin saya kasih contoh penerapan kriteria binding constraint atau enggak gitu ya. Contohnya El Salvador. Gitu. Nah, apakah sumber daya manusia di El Salvador itu merupakan binding constraint? Nah, ini adalah benchmarking data school attainment di El Salvador dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin. Gitu. Jadi El Salvador yang warna biru muda. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahasa Indonesia-nya apa ya school attainment itu? Saya lupa deh. Ya itu ya, sekolah apa? Berapa banyak mereka yang masuk sekolah gitu ya, basically di El Salvador. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, school attainment di El Salvador itu kan sangat rendah dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada pembuat kebijakan, seringkali Bapak dan Ibu langsung mengambil kesimpulan, oke, berarti permasalahan utamanya adalah di sektor pendidikan. Kita harus perbaiki sektor pendidikan jadi prioritas utama, karena dia rendah dibanding negara lain, ini harus jadi prioritas nih. Tapi apakah benar ini adalah binding constraint-nya? Gitu kan? Apakah ini yang benar harus jadi prioritas? Nah, melakukan benchmarking nggak cukup. Jadi harus ada kriteria-kriteria yang saya tunjukkan tadi. Dan yang kemudian yang kita lihat sebenarnya adalah harga dari pendidikan. Atau kita sebutnya dalam ekonomi return to education gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat, meskipun dia nggak banyak orang yang sekolah gitu ya di El Salvador, tetapi return to education-nya itu rendah. Jadi return to education itu adalah berapa tambahan pendapatan yang saya terima ketika saya nambah 1 tahun sekolah.
Jadi ketika emang pendidikan itu bermasalah, seharusnya kan ini kan menggambarkan harga, Bu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika dia bermasalah, seharusnya return to education-nya tinggi. Jadi ketika sedikit orang yang lulus SMA di suatu daerah, gitu, misalkan, atau sedikit orang yang lulus kuliah di suatu daerah. Jadi ketika dia akhirnya menambah education-nya, seharusnya tambahan pendapatan yang dia terima kan seharusnya meningkat. Tapi yang terjadi di El Salvador enggak seperti itu. Jadi meskipun orang yang berpendidikan sedikit, kalaupun mereka nambah sekolah, mereka tuh nggak jauh beda dengan mereka yang nggak sekolah pendapatannya. Nah, jadi ini kan menggambarkan ilustrasi bagaimana permasalahan utamanya jangan-jangan bukan di sektor pendidikannya gitu kan. Jadi ketika Bapak dan Ibu perbaikin pendidikan gitu kan, banyak orang yang akhirnya jadi berpendidikan tinggi, tapi akhirnya mereka nggak punya pekerjaan gitu ya. Karena yang permasalahan terjadi adalah ternyata tidak banyak perusahaan yang berkembang di El Salvador yang mau menarik tenaga kerja tadi. Sehingga kalaupun akhirnya Bapak Ibu perbaikin pendidikan di sini, malah efeknya adalah meningkatkan pengangguran di El Salvador. Gitu kan. Jadi banding kasarnya bukan sektor pendidikan sebenarnya. Mungkin banding kasarnya adalah kenapa tidak banyak perusahaan yang berinvestasi di El Salvador sehingga mereka tidak banyak menarik pekerja di El Salvador. Jadi sebelum melakukan perbaikan sektor pendidikan, mungkin ada hal-hal lain yang harus diperbaikin di tempat lain, misalkan iklim investasi dan sebagainya. Tapi ini saya kira memberikan gambaran yang bagus bagaimana growth diagnostic itu kita terapin dalam analisis kami. Nah, ini saya cerita kasus Indonesia gitu ya. Jadi ini beberapa analisis kami. Jadi seperti saya sampaikan, awalnya kami memulai dengan growth process atau growth question. Jadi kami melihat evolusi dari perekonomian kita dalam jangka menengah dalam beberapa 5-10 tahun terakhir gitu. Nah, ini salah satu analisisnya. Yang pertama yang kami lakukan adalah kalau kita lihat pertumbuhan potensial Indonesia, analisis yang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir kita terus menurun. Dan kalau kita tidak melakukan reform, kita akan tumbuh di bawah 5%. Sementara kalau kita mau keluar dari middle income trap dalam 20-30 tahun ke depan, kita butuh pertumbuhan ekonomi minimal di atas 5,5%. Jadi ada gap antara realisasi yang ada sekarang dengan aspirasi yang kita inginkan. Artinya kan kita butuh meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Dan Bapak Ibu bisa lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan-lahan cenderung stagnan. Sekarang di level, bahkan mungkin di level 5% lah sekarang kondisinya. Nah, salah satu penyebabnya adalah tingkat produktivitas yang rendah. Jadi kami melakukan benchmarking terhadap beberapa seluruh negara di dunia. Jadi Indonesia bisa lihat di sini yang warna merah adalah dibandingkan dengan negara-negara dengan income per kapita yang sama, tingkat produktivitas kita termasuk rendah. Dan kalau kita bandingkan dengan krisis Asia, gitu ya, pertumbuhan produktivitas kita tidak secepat dengan negara-negara Asia lainnya. Dan kemudian kita analisis lebih dalam, gitu ya, yang mana sektor yang produktivitasnya rendah, ternyata yang rendah itu adalah pertanian dan jasa-jasa, sementara di industri sebenarnya masih relatif baik. Ini sedikit gambaran tidak berjalannya transformasi struktural. Jadi kalau kita bicara transformasi struktural kan akhirnya pertanian awalnya tinggi, kemudian perlahan-lahan turun, pindah ke industri, baru setelah itu pindah ke sektor jasa. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara dengan income per kapita yang sama, Indonesia share of agriculture maupun tenaga kerjanya masih jauh di atas negara-negara dengan income per kapita yang sama. Nah, sementara itu sektor manufaktur cenderung tidak berkembang optimal. Ya. Meskipun dari sisi share Bapak Ibu dan Ibu bisa lihat, sebenarnya kita masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Tetapi kalau kita melihat evolusinya dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia misalkan, Indonesia yang warna hitam. Jadi sektor manufaktur kita itu udah turun, ini PDB per kapita ya, di level PDB per kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Gitu ya. Jadi Thailand dan Malaysia GDP per kapitanya udah setinggi ini baru turun, kita bahkan belum setinggi itu udah turun. Gitu ya. Bahkan kalau dilihat dari levelnya, mereka udah pernah mencapai 30% of GDP, baru turun. Nah, kita belum nyampe 30% of GDP udah turun. Jadi ada permasalahan.
Jadi ketika sektor manufaktur nggak berkembang secara optimal, mereka nggak bisa menyerap tenaga kerja yang seharusnya pindah dari sektor agriculture ke manufaktur, kemudian baru ke jasa. Nah, ini analisis sedikit, ekspor manufaktur kita termasuk terendah dibandingkan negara-negara lain, terutama yang manufaktur berteknologi tinggi. Dan Bapak Ibu bisa lihat di chart yang sebelah sini, kita bahkan udah disalip oleh Vietnam dalam hal ekspor manufaktur berteknologi tinggi. Dan kita rata-rata masih produk ekspornya masih manufaktur sederhana, tekstil, sementara negara-negara lain udah ekspornya manufaktur teknologi tinggi. Gitu ya. Ini gambaran sedikit ekspor Indonesia tahun 70, antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia itu sama, basically tahun 70-an kita ekspornya komoditi, karet gitu ya. Nah, di sini Thailand juga karet dan beras. Tetapi hampir 40 tahun kemudian Indonesia masih sama komoditi, tapi komoditinya berubah. Sekarang CPO dan batu bara. Sementara Thailand dan Malaysia sudah banyak ke warna birunya ini. Ini ada elektronik, mobil, jadi manufaktur yang teknologinya tinggi. Ini mungkin saya langsung lewatin gitu ya. Nah, tapi salah satu yang analisis kami pertajam gitu ya. Kenapa akhirnya proses transformasi struktural itu tidak berjalan? Salah satu poinnya adalah investasi, tapi masalahnya bukan kurang investasi, tetapi kualitas dari investasi. Kenapa kami bisa kesimpulannya seperti itu? Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita lihat share of investment to GDP gitu ya, Indonesia itu relatif tinggi, hampir lebih dari 30%, 32% sekarang kalau nggak salah. Tetapi kualitasnya rendah. Nah, kenapa kami menunjukkan rendahnya kualitas investasi tadi dari 3 hal. Yang pertama dari FDI gitu ya. Karena kalau dari ekonomi kita selalu berpandangan bahwa FDI itu bagus karena ada transfer teknologi dan productivity gitu. Tapi kalau kita lihat jumlah FDI Indonesia itu relatif rendah dibandingkan negara lain. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat ini adalah akumulasi investasi mesin dan peralatan dalam sekitar 10 tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia juga relatif rendah, ini persen of GDP. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur juga, capital stock, Indonesia relatif rendah. Jadi, investasi kita relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain, tetapi di 3 hal ini, FDI, mesin dan peralatan, dan infrastruktur, kita tuh semua rendah. Nah, sebagian besar investasi kita tuh larinya ke investasi bangunan gitu ya. Investasinya bangunan tuh properti, rumah, bahkan termasuk mall, apartemen dan sebagainya. Jadi yang kami sorotin akhirnya ketika kami melakukan analisis growth proses ini, hasil diagnosis awal kami adalah ini nih. Perekonomian Indonesia itu produktivitasnya rendah, transformasi struktural nggak berjalan karena kualitas investasi rendah dan rendahnya inovasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan baru awal yang growth question-nya adalah ini. Nah, kemudian apa yang penyebab atau gejala yang menyebabkan diagnosis awal ini bisa terjadi. Nah, kemudian kita masuklah ke pohon diagnosis dan kesimpulannya kurang lebih digambarkan dalam grafik ini. Jadi ketika kami melihat high cost of finance, itu kesimpulan kami itu bukan banding constraint. Berarti kita beralih ke yang sebelah kiri, imbal hasil yang rendah. Tapi kami berpendapat geografi, SDM yang rendah, bahkan infrastruktur itu bukan banding constraint, bukan the most banding constraint. Tapi yang akhirnya kami simpulkan adalah government failures ya. Jadi peraturan yang ada di Indonesia itu terlalu ribet dan tertutup yang menyebabkan akhirnya investasi relatif rendah. Tapi gambarannya seperti ini. Jadi kami bagi 3 level gitu ya. Yang merah adalah the most banding constraint, yang kuning adalah banding constraint tetapi tidak bermasalah yang merah. Kemudian yang hijau bukan banding constraint, dan yang biru ini adalah banding constraint masa depan. Gitu ya. Kita sebutnya jangka panjang. Jadi kurang lebih ini adalah kesimpulannya. Jadi regulasi dan institusi adalah permasalahan utama di Indonesia. Regulasi kita terlalu tertutup, tumpang tindih, termasuk di pas tenaga kerja. Kualitas institusi, birokrasi terutama masih bermasalah, terutama pada isu koordinasi kebijakan. Dari sisi tenaga kerja terampil masih kurang. Infrastruktur mungkin membaik, tetapi belum cukup, terutama konektivitas. Nah, kemudian yang kita anggap juga bermasalah adalah penerimaan perpajakan. Nah, dari mana kami mengambil kesimpulan tersebut ya? Jadi saya mungkin highlight beberapa hal saja gitu ya. Jadi misalkan kita
pertama bergerak ke high cost of finance gitu ya, dari sisi pembiayaan. Kenapa kami simpulkan ini bukan banding constraint gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya pertama kita pergi dari tabungan domestik gitu. Apakah kita punya masalah dari sisi tabungan gitu ya. Jadi kalau kita investasi kan kita butuh sumber tabungan gitu ya. Jadi tabungan domestik adalah salah satu sumber untuk kita melakukan investasi. Dari sisi tabungan domestik Indonesia nggak ada masalah. Kita relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain tabungan domestiknya. Kemudian apakah kita punya permasalahan akses pinjaman internasional? Saya kira juga enggak. Kalau kita lihat ini berbagai rating pemeringkat rating internasional terhadap Indonesia, rating kita rata-rata bagus untuk pembiayaan. Nah, jadi dari sisi yang ini nih, low domestic saving, bad internal finance, ini jelas bukan masalah. Nah, apakah bad intermediation jadi masalahnya? Kemudian kita analisis lah. Dari sisi tingkat suku bunga kan sebenarnya kita memang relatif tinggi ya, baik dari deposito maupun tingkat tabungan maupun tingkat pinjaman gitu. Indonesia relatif tinggi. Tetapi satu hal yang kami analisis, Bapak dan Ibu, apakah tingkat suku bunga pinjaman itu benar-benar jadi permasalahan utamanya? Ternyata enggak juga. Karena kalau kita compare dengan negara lain, kenapa tingkat suku bunga pinjaman tinggi? Karena salah satu penyebabnya tingkat suku bunga tabungan itu juga tinggi. Gitu ya. Jadi kan kalau buat perbankan, tingkat suku bunga tabungan itu adalah cost-nya mereka. Gitu ya. Jadi mereka butuh menarik dana dari masyarakat, dari Bapak dan Ibu, yang kemudian mereka akan pinjamkan. Nah, bahkan untuk menarik dana dari masyarakat tersebut, bank itu harus menerapkan tingkat suku bunga yang relatif tinggi. Karena kalau nggak tingkat suku bunganya nggak tinggi, masyarakat nggak akan mau tuh menaruh duit di bank. Nah, ini ada masalah juga, ada permasalahan literasi keuangan, ada lack of trust terhadap sistem keuangan, dan inklusi keuangan yang rendah. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu, deposit perbankan terhadap PDB di Indonesia itu relatif rendah dan bahkan cenderung menurun. Jumlah orang dewasa yang memiliki akun bank juga relatif rendah. Sama halnya dengan perusahaan yang memiliki akun tabungan di perbankan juga relatif rendah. Jadi di Indonesia tabungan domestiknya banyak, tetapi enggak semuanya atau bahkan sebagian besar tidak masuk sektor formal keuangan. Jadi banyak duit kita tuh yang nangkring di bawah bantal atau di tempat lainnya. Nah, pendalaman pasar keuangan juga relatif rendah. Ini Bapak Ibu bisa kelihatan bagaimana dibandingkan dengan Malaysia, kita tuh mengandalkan pada perbankan dan relatif besarnya juga tidak banyak dibandingkan dengan Malaysia. Nah, ini mungkin saya kasih gambar satu hal yang membuat kami menyimpulkan sektor keuangan itu masih bukan banding constraint gitu ya. Kayak tingkat suku bunga itu bukan menjadi masalah. Jadi kita coba bandingkan misalkan Bapak dan Ibu, analoginya sederhana gini ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ada pengusaha gitu ya, pengusaha punya banyak uang, kemudian Bapak Ibu punya pilihan investasi di sektor manufaktur, bikin pabrik, kemudian atau Bapak Ibu punya pilihan investasi bikin apartemen atau mall. Nah, sebagai pengusaha Bapak dan Ibu kan sebenarnya menghadapi tingkat suku bunga yang sama-sama menghadapi tingkat suku bunga yang tinggi. Permasalahan di sektor keuangan yang Bapak Ibu hadapi juga sama. Bapak Ibu mau investasi di manufaktur ataupun Bapak Ibu mau investasi di apartemen atau mall gitu kan. Nah, tetapi saya yakin ketika Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan tersebut, Bapak Ibu akan memilih investasi di mall gitu. Bukan melakukan investasi di manufaktur gitu. Dan ini bisa kelihatan dari rata-rata pertumbuhan pinjaman untuk investasi berdasarkan sektor gitu ya. Industri manufaktur pertumbuhannya paling rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya gitu kan. Sektor konstruksi, listrik dan gas, perdagangan hotel dan restoran gitu kan. Kenapa akhirnya Bapak dan Ibu lebih memilih untuk investasi di apartemen dan mall, bukan manufaktur? Sebenarnya jawabannya kan simpel ya. Karena industri manufaktur itu ribet gitu. Bapak Ibu harus berhadapan dengan tenaga kerja, nanti ada demo, aturan-aturannya macam-macam, belum lagi masalah infrastruktur gitu-gitu kan. Nah, jadi ini menggambarkan permasalahan utamanya bukan ada di high cost of finance, tapi ada di sisi sebelah kiri, imbal hasil yang rendah karena tadi lingkungan usaha yang nggak mendukung ataupun infrastruktur atau sumber daya manusia yang memang tidak mendukung. Itu satu. Nah, kemudian seandainya emang sektor keuangan kita bermasalah gitu ya, seandainya sektor keuangan kita bermasalah atau keuangan domestik bermasalah, seharusnya kalau kita compare gitu,
ini akan menjadi masalah bagi pengusaha-pengusaha domestik saja kan. Nah, pengusaha dari luar, misalkan ada pengusaha dari Amerika misalkan, mereka kan tidak akan mengalami masalah tersebut karena mereka kan punya akses sumber pembiayaan sendiri di luar gitu kan. Nah, tapi faktanya meskipun mereka punya akses sumber pembiayaan sendiri di luar, mereka juga tidak melakukan investasi yang banyak ke Indonesia yang ditunjukkan oleh rendahnya FDI. Bahkan orang-orang asing pun itu nggak mau naruh duitnya di Indonesia, padahal mereka tidak ada masalah dari hal pembiayaan. Gitu kan. Berarti masalahnya lagi-lagi menunjukkan ini masalahnya lebih banyak di imbal hasil yang rendah, bukan sektor pembiayaan yang rendah. Ini saya udah berapa lama ya Mas Abdul? Halo Mas Abdul. 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi ya? Ya, 10 menit lagi ya. Panjang. Tapi itu lagi gambaran kenapa akhirnya kami menyebutkan investasi sektor keuangan itu bukan binding constraint. Dan ini juga menunjukkan yang tadi saya bilang, ketika kita nurunin suku bunga, ternyata investment juga nggak meningkat gitu kan. Bahkan ada kasus-kasus di mana ketika kita nurunin investasi nurunin interest rate, investment juga turun. Kita juga ada SGD dan macam-macam. Nah, letak geografis saya kira bukan jadi masalah. Indonesia letak geografisnya cukup strategis. Nah, sumber daya manusia gitu ya. Saya ingin tunjukkan sebenarnya yang bagian sini. Yang ini ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu lihat, tingkat pengangguran kita kan relatif tinggi untuk yang sekunder ya. Yang sekunder. Jadi banyak orang yang menganggur di level pendidikan sekunder. Tetapi yang menarik adalah ketika kita cek return to secondary education-nya, kita termasuk tinggi gitu. Jadi seharusnya kan ketika banyak lulusan SMA gitu ya, berarti kan return to education untuk SMA seharusnya rendah karena kan banyak orang, seharusnya perusahaan juga tidak mengalami kesulitan untuk mencari tenaga kerja dengan kualifikasi sekunder. Tapi yang terjadi di sini adalah ternyata dibandingkan negara-negara lain, return to secondary education kita tuh relatif tinggi gitu kan. Jadi orang yang ngambil secondary education ternyata dihargai mendapati peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Ini mengindikasikan kelangkaan tenaga kerja dengan klasifikasi sekunder gitu. Dan ini kan agak kontradiktif ya. Sebenarnya kita jumlahnya banyak, unemployment-nya, tapi kok ininya tinggi gitu. Nah, kemudian ini kurang lebih hasil analisis kami. Sebenarnya yang terjadi adalah jumlah lulusan sekundernya banyak gitu ya. Tetapi kita bedakan antara skill dan unskilled. Gitu. Yang banyak ternyata unskilled labor gitu. Yang banyak. Nah, sementara yang skilled labor itu relatif sedikit. Tetapi ketika mereka udah punya skilled labor, mereka udah punya skill, mereka mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman mereka yang meskipun secara pendidikan sama, tapi nggak punya skill. Gitu. Ini dikonfirmasi oleh studi dari lembaga demografi gitu ya. Jadi ketika suatu tenaga kerja atau suatu tenaga kerja itu mendapatkan training, maka gaji mereka itu akan meningkat secara signifikan hampir 20-30% dibandingkan ketika mereka tidak mendapatkan training. Nah, jadi ini menunjukkan sekali lagi ada skill mismatch yang terjadi di pasar tenaga kerja. Kebutuhan industri itu tidak sesuai dengan apa yang di-provide oleh sistem pendidikan kita. Ini analisis yang kami lakukan. Kemudian dari sisi pendidikan sendiri, kenapa kami mengatakan itu bukan binding constraint? Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya kan APM kita terus meningkat, gitu ya. Year of schooling juga terus mengalami peningkatan, meskipun relatif masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Tapi dari primary itu kita juga sudah relatif baik, secondary juga relatif baik, tertiary yang masih relatif di bawah. Gitu. Yang kemudian yang kita lihat juga, kalau kita return to education kita juga terus menurun. Jadi artinya semakin banyak orang yang berpendidikan di Indonesia. Dan kemudian ini yang menjadi salah satu alasan yang menjadi dasar kami mengatakan bahwa pendidikan bukanlah binding constraint di Indonesia. Meskipun catatan kami dalam jangka panjang ini akan menjadi masalah, karena kalau kita lihat skor PISA, skor TIMSS, dan macam-macamnya, kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Jadi argumen yang kami bangun adalah kalau kita ingin berkompetisi di digital ekonomi di era revolusi industri 4.0, mau nggak mau kualitas pendidikan harus tetap diperbaiki dalam jangka panjang. Ini angka kesehatan saya akan skip aja. Mungkin saya langsung ke kenapa kami
simpulkan regulasi dan institusi jadi binding constraint gitu ya. Sama saya akan tunjukin, karena ini banyak orang daerah ya, saya akan tunjukin penerapan prodiagnostik di level daerah juga. Nah, binding constraint yang kami simpulkan sebenarnya adalah regulasi dan institusi. Jadi kesimpulannya dari mana? Jadi ini adalah salah satu analisis kami. Kalau kita lihat di Indonesia, jumlah peraturan yang kita bikin itu jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Dan peraturannya cenderung proteksionis. Dan adalah jumlah peraturan yang kita bikin compare ke negara lain. Kita rajin sekali membuat peraturan gitu dibandingkan negara lain. Nah, kemudian kalau kita lihat regulasi terkait tenaga kerja, kita termasuk yang mahal biayanya. Jadi biaya hiring and firing termasuk tertinggi di dunia. Dan satu hal yang ingin kami soroti gitu ya, aturan tenaga kerja yang relatif kaku itu implikasinya ternyata kemana-mana. Bukan cuma sekedar di tenaga kerja, tetapi ini juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi, karena yang saya ceritakan tadi, ketika aturan tenaga kerja terlalu kaku, akhirnya perusahaan mencari jalan pintas dengan meng-hire tenaga honorer gitu ya, tenaga kontrak. Nah, ketika perusahaan melakukan meng-hire lebih banyak tenaga kontrak, kan mereka akhirnya tidak melakukan training. Ngapain juga tenaga honorer training gitu ya, kasih pelatihan dan sebagainya, karena kan mereka juga basically kontrak. Dan Bapak Ibu bisa lihat, perusahaan yang memberikan formal training di Indonesia itu termasuk paling rendah di dunia gitu. Nah, ketika mereka nggak ngasih formal training, SDM kita otomatis jadi kualitasnya rendah, produktivitasnya rendah, SDM kita nggak bisa berkembang sesuai yang diharapkan gitu kan. Nah, jadi implikasi regulasi yang kaku dan tertutup itu ternyata bukan cuma dari sisi bisnis, tetapi juga kualitas SDM kita terpengaruh juga. Gitu. Nah, ini terkait tenaga kerja asing juga. Ini saya rasa isu yang sensitif gitu ya. Tetapi kan terutama ketika banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, China misalkan yang di Morowali, semua orang protes gitu kan. Padahal kalau Bapak Ibu lihat perbandingan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Singapura tuh ada 1 orang asing per 2 orang di Singapura itu. 1 di Hong Kong 1/3 gitu. Di Malaysia 1/12, di Thailand 1/17 gitu. Di Indonesia itu 1/2800 orang gitu. Jadi ada 3.000 orang Indonesia, baru ada 1 orang asingnya. Nah, sementara kita butuh tenaga kerja asing yang terutama yang skilled, karena mereka bisa memberikan transfer of teknologi. Ini kemudian salah satu yang juga jadi sorotan kami adalah FDI. FDI kita ini ada indeks dari OECD, termasuk salah satu yang tertutup di Indonesia, di dunia gitu ya, yang warna kuning. Gitu. Ini ada studi dari World Bank yang menunjukkan ketika kita menerapkan restriksi DNI, itu akhirnya menghalangi masuknya perusahaan asing, terutama yang berorientasi ekspor. Jadi otomatis wajar kenapa akhirnya ekspor kita terus turun, karena nggak ada perusahaan-perusahaan yang mau masuk investasi di Indonesia. Nah, ini mungkin kurang lebih analogi yang bagus gitu ya. Ini ada contoh kasus DNI film gitu ya. Jadi sebelum 2016, orang asing tuh nggak boleh melakukan investasi di industri film. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, ketika kita merelaksasi DNI industri film, yang terjadi apa? Indonesia menambah jumlah bioskop atau layar di bioskop itu sebanyak 600. Gitu. Jumlah penonton meningkat 3 kali lipat. Terus dari sisi produsen film domestik sendiri, akhirnya mereka malah bisa meng-create film-film yang punya kualitas lebih tinggi dan mereka bisa promote itu ke dunia luar juga. Bapak Ibu tahu cerita Dilan gitu. Kemudian ini adalah Not Come For Us dari Netflix. Jadi ketika investor asing diperbolehkan masuk ke Indonesia untuk industri film, bukannya industri domestik jadi hancur gitu, kalah bersaing, tapi yang terjadi mereka malah jadi berkembang gitu. Karena mereka punya akses ke teknologi yang lebih bagus, mereka punya akses ke networking yang juga lebih bagus, dan akhirnya itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini dari sisi perdagangan juga kita relatif tertutup, ya, banyak aturan-aturan yang akhirnya menghalangi masuknya barang dari luar, dan itu bukannya bagus buat kita, karena akhirnya meningkatkan biaya hidup sebesar 8%. Ada satu studi dari Mark tahun 2015. Nah, ini kemudian ini juga regulasi terkait ekspor import, biaya ekspor import kita prosesnya terlalu lama dengan biaya yang tinggi.
termasuk di sektor lautnya. Sektor laut ini si Salman pernah bikin studi ini gitu ya. Sektor jasa transportasi laut Indonesia itu merupakan salah satu yang paling tertutup dibandingkan negara peers gitu. Indonesia paling nomor 1 tertutup di dunia gitu ya. Jadi asing nggak boleh terlibat dalam kapal dalam transportasi laut Indonesia, dan akibatnya yang terjadi apa? Neraca perdagangan jasa transportasi kita merupakan salah satu yang tidak kompetitif di tingkat nasional. Dan kita akhirnya, kalau Bapak Ibu lihat dari balance of payment, jasa transportasi termasuk yang selalu mencatatkan defisitnya. Ini juga dari sisi pajak, gitu ya. Pajak kita termasuk yang dari sisi aturan maupun administrasi masih ribet, gitu. Kita termasuk terendah, jam untuk mengurus pajak termasuk paling lama, dan jumlah pembayarannya juga masih paling tinggi. Dan ini bisa kelihatan kalau dari survei World Economic Forum, korupsi, birokrasi inefisien, kepastian kebijakan juga menjadi salah satu permasalahan paling utama di Indonesia. Dan saya kira kalau Bapak Ibu tahu terlibat di pemerintahan, saya kira permasalahan koordinasi di tingkat pusat antar kementerian lembaga maupun pusat dan daerah masih menjadi salah satu permasalahan utama yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebelum saya serahkan kembali ke moderator, saya ingin tunjukin yang kami lakukan untuk daerah. Mbak Zini sebentar ya. Boleh, Pak. Jadi sejak 2019, kami juga melakukan metode yang sama, tapi untuk beberapa daerah doang. Ada sekitar 5 daerah. Ini yang saya kasih contoh adalah Kalimantan Timur. Jadi basically kami juga menerapkan hal yang sama dengan yang diterapkan di nasional. Jadi kami melihat semua aspek yang ada di pohon diagnostiknya, biaya keuangan, imbal hasil, dan SDM, infrastruktur, dan sebagainya, untuk menentukan mana yang binding constraint atau enggak di suatu daerah. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi bahkan ini satu slide untuk Kalimantan Timur, saya akan cepat aja. Ini kita juga lihat growth prosesnya gitu ya. Kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, misalkan loan to deposit ratio-nya, sektor keuangannya, credit growth, dari sektor keuangan. Seperti ini kesimpulannya. Share screen. Oke. Jadi ini contoh, ini ada untuk Kalimantan Timur aja kami ada sekitar 200 slides ya. Yang isinya sebenarnya isinya cuma data-data membandingkan kondisi Kalimantan Timur di setiap aspek tadi terhadap provinsi-provinsi lain gitu kan. Nah, kemudian kami melakukan berbagai analisis lainnya, kayak misalkan saya kasih contoh yang tadi ya, yang infrastruktur gitu ya. Infrastruktur. Ini yang dari sisi sektor keuangan gitu ya. Ini kami mengambil kesimpulan Kalimantan Timur mengalami binding constraint-nya dari sektor keuangan, salah satunya karena loan to deposit ratio rasio kredit growth-nya yang termasuk paling rendah di antara negara di antara provinsi lain gitu ya. Kemudian dari sisi investasi infrastruktur yang ingin saya tunjukkan adalah yang kita ambil di sini. Oh ini. Ini adalah bentuk shadow price terhadap infrastruktur di Kalimantan Timur ya. Jadi kalau kita lihat pertama kondisi jalan di Kalimantan Timur gitu. Rasio jalan baik dan sedang, dalam kondisi baik dan sedang di Kalimantan Timur kan termasuk yang paling rendah di Indonesia. Ini di sini juga bisa kelihatan. Ini berdasarkan kalau kita lihat berdasarkan kabupaten kotanya juga bisa kelihatan di sini. Berdasarkan jenis jalannya, jalan nasional, jalan provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Ibu bisa lihat, terutama jalan provinsi dan jalan kabupaten kota ya, banyak sekali yang mengalami rusak maupun rusak berat. Ini berdasarkan kabupaten kotanya, dan kemudian ini ada bentuk shadow price tadi. Jadi harga dari infrastruktur yang jelek itu bisa kelihatan dari perkiraan kerugian materi pada kecelakaan lalu lintas. Gitu ya. Jadi Kalimantan Timur, Bapak Ibu bisa lihat di sini, termasuk salah satu yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi di Kalimantan. Jadi ini mengindikasikan bahwa salah satu binding constraint di Kalimantan adalah infrastruktur jalan yang harus diperbaiki. Nah, kami melihat hampir semua termasuk listrik dan macam-macam, kualitas governance dan segala macamnya
ketika kami memutuskan mana binding constraint atau bukan. Jadi sebelum saya tunjukin kesimpulannya ya. Jadi untuk masing-masing provinsi kemudian kami bikin Jadi untuk masing-masing provinsi kami juga bikin semacam bentongnya gitu ya. Jadi ini untuk Kalimantan Timur gitu. Jadi untuk Kalimantan Timur kita bikin permasalahan utamanya adalah akses pembiayaan, infrastruktur konektivitas dan kegagalan pasar. Ini adalah indikator-indikatornya, regulasi dan institusi. Nah, kemudian kami bikin semacam merah, kuning, hijau di setiap aspek. Jadi ini adalah kriteria-kriterianya seperti apa, merah, hijau dan sebagainya. Jadi saya kira sebenarnya untuk menutup analisis growth diagnostik ini penting di daerah maupun di suatu negara ketika mereka menyusun perencanaan terutama yang sifatnya jangka menengah ya. Jadi karena sifatnya ini lebih struktural, perubahan-perubahan yang kita tangkap sifatnya lebih ke jangka menengah. Jadi ini perlu dilakukan setiap 5 tahun sekali, misalkan ketika suatu daerah menyusun RPJMD atau dalam konteks Bappenas ini menyusun RPJMN. Jadi ini sangat dibutuhkan terutama untuk menentukan mana sih prioritas kebijakan yang harus kita ambil dalam 5 tahun ke depan. Itu mungkin Pak Safril Pak Syahril sedikit pengantar awal ya untuk bahan diskusi kita pada pagi ini. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan atau masukan atau komen saya persilakan. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Firman. Saya kira cukup detail untuk mengantar kita berdiskusi tentang growth diagnostik ini. Saya mungkin ada beberapa partisipan mungkin yang terlambat masuk tadi. Nanti saya bacakan ulang rumusnya. Jadi misalnya untuk pertanyaan, Bapak Ibu yang ingin bertanya itu bisa diajukan lewat 2 fitur, bisa lewat chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti kalau menggunakan fitur raise hand nanti saya persilahkan, kemudian mikrofonnya di unmute oleh host. Nah di fitur chat ini Pak Firman ada pertanyaan dari Saudara Randi Kurniawan. Ya. Apakah growth diagnostik ini juga dapat digunakan untuk menganalisis strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi binding constraint? Ya. Untuk langsung bisa sejauh ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Randy, sebenarnya jawabannya sih enggak ya Pak. Jadi kalau dalam melakukan metode growth diagnostik ini, metode growth diagnostik ini baru dalam tahap mengidentifikasi binding constraint-nya apa. Nah, kemudian sebenarnya tahap berikutnya dari analisis growth diagnostik adalah kita mencari bahasanya adalah terapeutik atau strategi kebijakannya. Itu seharusnya ada studi lanjutan dari growth diagnostik. Namun, mungkin yang saya bisa jawab adalah dari informasi-informasi yang ketika kita gali dalam melakukan analisis ini, banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita pakai untuk menyusun strategi kebijakannya. Itu sih Pak. Jadi mungkin ini sebenarnya tujuannya bukan menyusun strategi, menjawab lebih ke mengidentifikasi penghambat utamanya. Butuh studi lanjutan, meski sebenarnya banyak informasi yang kita bisa pakai, yang banyak bisa kita gunakan untuk membantu penyusunan strategi kebijakan untuk mengatasi binding constraint tersebut. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Rosinta Purba. Apakah metode growth diagnostik memerlukan tools tambahan untuk menemukan binding constraint atau cukup dengan menggunakan metode ini kita sudah bisa yakin bahwa itu benar-benar menjadi binding constraint atau butuh analisis tambahan, tools tambahan? Silakan Pak. Iya, iya. Jadi metode growth diagnostik ini sebenarnya kalau saya boleh analogikan ya, ini metode yang udah di paling atas dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Jadi ketika saya share screen lagi ya.
Jadi kan seperti saya sampaikan tadi, pertama ketika kita melakukan metode ini, kita kan menggunakan pohon diagnosis tadi. Nah, kemudian kita menentukan sindrom dan symptoms. Ini awalnya sebenarnya kita sederhana aja. Rata-rata kita gunakan benchmarking gitu. Kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Kemudian misalkan kalau kasus daerah Sulsel dengan daerah-daerah lain positioning seperti apa gitu ya. Tapi itu baru dalam level menentukan gejala gitu ya. Tapi ketika kita mencoba menentukan apakah dia banding constraint atau tidak banding constraint, kita harus menggunakan kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara kita menentukan kriteria-kriteria tadi? Ini sebenarnya Bapak Ibu membutuhkan tools analisis yang lain. Lebih bagusnya seperti itu. Jadi misalkan saya kasih contoh untuk kasus yang poin kedua, gitu ya. Apabila kendala diatasi akan memberikan hasil yang signifikan. Dalam kasus kami, untuk melihat bagaimana dampak perubahan infrastruktur, gitu. Yang kami gunakan adalah menggunakan analisis ini. Analisis CG model gitu ya. Ini model computable general equilibrium gitu. Jadi kita coba melihat kalau kita perbaikin infrastruktur jalan atau pelabuhan, kira-kira impact-nya terhadap ekonomi besar atau enggak. Nah itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kriteria nomor 2. Atau yang dalam kasus yang tenaga kerja, kami melakukan analisis. Sebenarnya kami menggunakan pinjem studi yang dipakai oleh lembaga demografi gitu ya. Jadi yang menganalisis bagaimana seandainya tenaga kerja dengan klasifikasi yang sama diberi training gitu. Dampaknya terhadap wages akan lebih tinggi atau enggak. Nah, idealnya kita harus mencari studi lain atau melakukan studi sendiri tambahan untuk bisa menentukan tadi, menjawab kriteria-kriteria tadi dan menentukan banding constraint atau enggak. Dan sebenarnya pilihan tools analisisnya bisa banyak gitu. Bisa pakai econometrics, pakai studi macam-macam. Nah, karena kalau kami sih sebagian besar karena waktunya juga terbatas, 80% dari studi yang kami lakukan ketika kami menentukan kriterianya ini masuk atau enggak, rata-rata menggunakan studi lain. Kami juga minta tolong misalkan ke World Bank. Yang tadi saya tunjukkan, ketika kita bicara aturan investasi kita terlalu rigid, gitu. Apakah ini banding constraint atau enggak? Saya tunjukkan. Nah, ya. Nah, di sini kan kita melakukan analisis data sekunder, gitu ya. Aturan ini yang menunjukkan bahwa aturan FDI kita memang cenderung tertutup gitu dibandingkan negara-negara lain. Nah, tapi kalau kita lihat tadi kriteria tadi, salah satu kriteria yang suatu ini bisa jadi banding constraint atau enggak adalah ketika ini dirubah, maka dampaknya seharusnya besar gitu kan. Nah, untuk menjawab tersebut kita pinjam studinya World Bank nih. Jadi kita minta tolong teman-teman World Bank untuk lihat bagaimana dampak penerapan dari restriksi DNI tadi kan. Jadi bisa kelihatan, jadi ketika ada penerapan restriksi DNI, ternyata perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia itu jadi jauh berkurang dibandingkan ketika nggak ada restriksi DNI. Ini kan menunjukkan bagaimana aturan ini ketika diperbaikin, impact-nya akan secara signifikan meningkatkan FDI. Nah, jadi singkatnya Bapak dan Ibu, metode growth diagnostik ini memberikan framework, tetapi ketika Bapak Ibu melakukan analisis lebih dalam terhadap terutama ketika menentukan apakah ini binding atau nggak binding, Bapak Ibu sebenarnya membutuhkan tools analisis yang lebih kompleks lagi. Kalau bisa sih sebenarnya melakukan sendiri, tetapi kalau memang tidak ada waktu, sebisa mungkin menggunakan studi lain sebagai dasar penentuan binding constraint atau nggak binding constraint. Itu Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi mungkin dari penjelasan tadi kita tahu bahwa selain multi-sektor, growth diagnostik ini juga sebenarnya multi-tools, membutuhkan banyak tools yang untuk menentukan binding constraint atau tidak. Nah, di sini di partisipan kita, saya kira ada beberapa Bapak Ibu yang dari pemerintah daerah. Kalau ada yang mau
sampaikan atau ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Ada juga dari kampus, dari akademisi, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan di fitur chat atau bisa langsung resen, nanti saya persilahkan langsung bertanya ke narasumber. Mungkin materinya kan sangat banyak ya Pak Syahril, untuk bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat memang agak sulit. Jadi, tapi nanti mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik untuk mendalami, jadi mungkin bisa kontak kami juga di Bappenas. Ya. Jadi kan untuk growth diagnostic regional sendiri kami sudah melakukan di NTB, Aceh, Yogyakarta, untuk Sulawesi adalah Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Ini sementara itu baru yang kami lakukan untuk analisis growth diagnostic di daerah. Dan saya kira permasalahan utamanya kalau di daerah itu adalah relatif terbatas datanya. Jadi kami agak mengalami kesulitan di situ. Dan kemudian ya tadi studi-studi yang spesifik di satu sektor, di suatu daerah juga sangat-sangat terbatas. Itu salah satu yang kesulitan kami sih. Ya, mungkin sambil tunggu penanya yang lain, Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang saya mau ajukan. Mohon izin. Pertama, ini kan growth diagnostik ini hasilnya yang disampaikan tadi, sebenarnya juga kita pernah diskusikan secara internal di Logos gitu ya. Kemudian salah satu tanggapan yang muncul adalah sebenarnya implikasi lain atau dalam tanda petik misalnya efek samping dari hasil analisis ini. Jadi misalnya Pak, ketika dianggap bahwa most binding constraint itu adalah persoalan regulasi, gitu ya. Kemudian misalnya salah satu yang di garis bawahi tadi persoalan regulasi ketenagakerjaan, ya. Karena dianggap terlalu memberatkan pengusaha. Salah satunya misalnya karena pengusaha diharuskan untuk membayar insentif yang terlalu besar. Nah, ketika misalnya regulasi itu diperbaharui, nah, saya tidak tahu apakah regulasi ketenagakerjaan yang ramai belakangan kita bicarakan itu efek dari salah satu rekomendasi dari diagnosa ini, saya tidak tahu. Tapi bagaimana efeknya misalnya dengan melihat kalau itu misalnya direalisasikan, bagaimana misalnya efeknya terhadap persoalan ketenagakerjaan. Artinya regulasinya harus lebih, dalam tanda petik mungkin lebih pro ke pengusaha gitu ya, dibandingkan misalnya sehingga menimbulkan persoalan baru, permasalahan baru. Itu mungkin salah satu kasus. Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya Pak kaitannya antara growth diagnostik yang dilakukan oleh nasional dengan daerah. Jadi misalnya kalau most binding constraint-nya di nasional itu regulasi, padahal kan misalnya kita tahu bahwa regulasi di daerah itu sebenarnya juga cukup banyak yang kadang menghambat investasi masuk ke daerah. Nah, bagaimana misalnya kalau ada perbedaan most binding constraint, misalnya nasional menganalisis hasilnya regulasi, tapi misalnya di daerah, provinsi atau kabupaten kota ternyata persoalan lain. Nah, padahal kalau kita mau jalankan memperbaiki, meminimalisir regulasi, daerah juga sebenarnya penting perannya, posisinya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sadar. Jadi mungkin yang pertama, apakah growth diagnostik menjadi salah satu dasar perubahan aturan tenaga kerja? Ya, secara nggak langsung iya, tapi nggak juga ya. Jadi karena permasalahan aturan tenaga kerja, saya kira di berbagai studi juga sudah banyak yang mengatakan bahwa ini menjadi salah satu penghambat investor masuk ke Indonesia. Nah, cuma memang kalau dari sisi kebijakannya sendiri, apakah harus langsung mengubah regulasi sehingga pro pengusaha? Saya kira enggak ya. Jadi dari sisi politik dan ekonominya tetap harus ada give and take antara pengusaha dengan tenaga kerja. Jadi dalam desain perubahan peraturan yang disusun oleh pemerintah, yang tapi sekarang masih dalam tahap pembahasan bahkan mungkin pending ya untuk tenaga kerja, kami akan merelaksasi aturan firing and hiring gitu ya. Tetapi pemerintah juga akan memberi sesuatu kepada tenaga kerja yang bisa mengkompensasi kerugian yang mungkin dihadapi oleh si tenaga kerja tersebut.
Itu satu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan yang kedua tadi apa lagi? Saya lupa. Yang kedua yang daerah ya. Nah, bagaimana kita mengkoordinasikan hasil temuan grup diagnostik nasional dengan grup diagnostik daerah gitu ya. Jadi memang salah satu alasan kenapa kami memutuskan untuk melakukan grup diagnostik daerah adalah kami menyadari keterbatasan studi yang dilakukan oleh kami di level nasional, Mas. Jadi ketika kami menyusun grup diagnostik nasional, yang kami amati salah satunya adalah variasi yang ada di daerah itu sangat tinggi gitu ya. Jadi meskipun kami menyimpulkan bahwa di nasional the most binding constraint adalah kami menyadari bahwa makanya kami bikinlah grup diagnostik daerah. Tapi yang saya boleh sampaikan dari hasil temuan kami di 5 provinsi, saya rasa cerita regulasi dan institusi adalah cerita yang kami temuin hampir di semua provinsi tersebut. Jadi regulasi dan institusi ada common theme-nya, tema yang sama yang terjadi. Meskipun memang kalau kita lihat di daerah, bisa jadi regulasi dan industri bukan the most binding constraint-nya. Kayak misalkan di Kalimantan Timur gitu ya. Kalimantan Timur kami menemukan bahwa the most binding constraint-nya adalah ketidakmampuan mereka melakukan transformasi dari yang berbasis komoditas batu bara dan sekarang CPO ke manufaktur gitu. Jadi ada permasalahan dari sisi koordinasi market atau disebutnya market failure. Nah, kemudian kita juga simpulkan dari sisi sektor pembiayaan ada permasalahan di Kalimantan Timur gitu. Nah, memang bagaimana solusinya? Saya rasa seharusnya masing-masing daerah punya grup diagnostik daerahnya masing-masing dan masing-masing daerah mengatasi atau menyusun kebijakan prioritasnya berdasarkan grup diagnostik masing-masing daerah tadi. Karena saya rasa pasti beda-beda gitu kan. Nah, tetapi ada common theme yang bisa ditemui di semua daerah, itu yang kemudian kita angkat menjadi kebijakan di level nasional. Saya kira itu regulasi dan institusi adalah satu hal yang harus diangkat di level nasional, karena permasalahannya saya kira hampir sama di semua daerah. Kemudian yang kedua adalah masalah SDM. Masalah SDM, meskipun di beberapa daerah ada yang bagus, tetapi kalau kita mau bersaing di era digital maupun di era industri 4.0, masalah SDM menurut saya adalah temuan yang saya kira akan sama di semua daerah. Bahwa kita harus memperbaiki ini dalam jangka menengah. Jadi ini adalah binding constraint jangka menengah. Jadi kalau dari kami di Bappenas pendekatannya lebih ke situ, Pak Syahril. Jadi ada hal-hal yang secara nasional nih kami anggap sama akan dialami oleh semua daerah, dan itu kami jadikan prioritas kebijakan di nasional, perbaikan iklim investasi, perbaikan SDM. Tetapi ketika masuk ke daerah, masing-masing daerah tetap bisa punya prioritasnya sendiri sesuai dengan hasil temuan yang mereka di daerahnya mereka gitu. Baik, terima kasih Pak Firman atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita masih punya beberapa menit. Ini satu lagi Pak Firman, dari Randi Kurniawan. Apakah sudah ada contoh pelaksanaan growth diagnostik di level kabupaten kota? Contohnya belum ada sih Pak. Jadi kami bahkan di level provinsi seperti saya sampaikan tadi, kami mengalami kesulitan dari sisi data gitu ya. Mungkin saya share lagi ya yang kami bikin di provinsi. Ini saya share yang NTB deh. Jadi salah satu analisis yang harus ada gitu ya Bapak dan Ibu ketika kita melakukan growth diagnostik adalah benchmarking gitu. Benchmarking perbandingan dengan, kalau dalam konteks provinsi berarti dengan provinsi lainnya gitu ya. Saya misalkan langsung ke sektor keuangan gitu ya. Dan ketika kita menganalisis apakah sektor keuangan high cost of finance menjadi binding constraint atau enggak,
Berarti kan kita harus melihat tuh indikator yang secara spesifik menunjukkan permasalahan di sektor keuangan, dan kita coba bandingkin awalnya dengan daerah-daerah yang sebanding gitu. Aspek pembiayaan, misalkan kita bandingin berapa jumlah banyak cabang bank per 10.000 km persegi antar provinsi. Ini kita bandingkan. Kemudian kita bandingkan jumlah kantor cabang per 10.000 penduduk, rasio akun bank, DPK, jumlah kredit, gitu kan. Jadi sebelum kita bisa menjawab apakah sektor keuangan itu banding concern atau enggak, nah kita perlu melakukan analisis terhadap data-data di sektor keuangan tersebut. Dan salah satu cara paling gampang kita bisa menyimpulkan, oh ini masalah atau bukan, atau gejala atau bukan, kita harus lihatnya dibandingkan dengan daerah lain. Jadi ketika misalkan Nusa Tenggara Barat, akan saya tunjukin ya, ini misalkan tenaga kerja gitu. Ketika tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ini kan setidaknya bisa memberikan gambaran awal kepada Bapak dan Ibu. Oh, mungkin kayak pasar tenaga kerja di NTB nggak ada masalah nih dari sisi partisipasi angkatan tenaga kerja. Unemployment-nya juga relatif rendah gitu misalkan. Dan tapi yang Bapak Ibu bisa kelihatan ketika menganalisis tenaga kerja NTB, jadi meskipun mereka unemployment-nya rendah, ternyata sebagian besar itu bekerja di sektor informal. Ini informalnya sangat tinggi, sementara formal sektornya tinggi. Jadi ketika kita melakukan analisis growth diagnostik, gitu ya, semakin banyak data, itu semakin bagus, dan semakin dalam datanya, itu juga analisisnya akan semakin bagus. Dan saya nggak yakin ketika kita masuk ke level kabupaten kota, kita bisa punya data yang sedalam itu. Setidaknya dari saya ya, sebagai orang nasional, kami agak kesulitan kalau kami melakukannya di level kabupaten kota. Nah, bahkan di level provinsi pun, terutama ketika kita bicara data-data regulasi dan institusi gitu ya. Nah, kita itu kesulitan sekali tuh mencari data perbandingan antar provinsi di Indonesia. Jadi kami akhirnya menggunakan beberapa sumber lah, berbagai sumber yang kami pakai untuk regulasi. Kami pakai data-data dari ada data dari KPPOD, ada data-data dari survei-survei lah, kita banyak pakai sensus gitu ya. Jadi kita juga lihat crime rate ya per 10.000 penduduk, apakah kejahatan di suatu daerah itu banding concern atau enggak gitu. Nah, kita juga cek tindak kriminal dan segala macamnya untuk melihat apakah institusi jadi masalah atau enggak. Nah, untuk melakukan ini di level kabupaten kota, apakah mungkin? Saya rasa mungkin saja, tetapi sekali lagi ketersediaan datanya yang menjadi krusial. Jadi kalau kami sendiri di Bappenas baru sanggup melakukannya di level provinsi ya, itu pun dengan segala keterbatasannya. Kalau Bapeda mungkin punya data lebih banyak gitu ya di kabupaten kota, mungkin bisa melakukan hal yang lebih detail daripada yang kami lakukan sih. Baik Pak, memang jadi persoalan data di level kabupaten itu menjadi persoalan. Jadi bukan hanya persoalan ada datanya, tapi sekalipun ada, seringkali kualitasnya juga diragukan gitu ya, karena beberapa dasar. Nah ini ada 2 pertanyaan yang masuk Pak. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi untuk menjawab. Jadi pertama dari Bu Rosinta, seberapa yakin kita menggunakan growth diagnostic ini kemudian menyampaikan binding constraint-nya. Jadi misalnya seberapa yakin atau percaya diri kita menyatakan bahwa binding constraint provinsi itu yang kita temukan melalui growth diagnostic, sehingga tidak terkesan muncul sebagai asumsi saja. Kemudian yang kedua dari Salman, apa pertimbangan pemilihan provinsi tadi? Dari yang Bapak jelaskan tadi sebagai kasus, itu apa pertimbangannya memilih provinsi tersebut? Mungkin bisa sekaligus dijawab, Pak. Terima kasih. Ya, seberapa yakin kita gitu ya. Ya. Pertanyaan dari Bu Rosinta, seberapa yakin? Pertanyaannya bagus nih. Sebentar, saya share lagi.
Jadi menjawab pertanyaan Bu Rosinta gitu. Ya. Jadi kan saya sendiri kan peneliti ya, bisa dibilang peneliti di Direktorat Perencanaan Makro di Kementerian Ekonomi. Jadi ketika saya melakukan studi ini, tentu ada justifikasi dari saya sebagai peneliti gitu kan. Nah, kemudian gimana saya bisa meyakinkan temuan ini benar atau enggak gitu ya. Jadi yang kami lakukan untuk meyakinkan temuan ini benar atau enggak, yang pertama selain analisis yang sifatnya desk tadi, gitu, analisis data sekunder, kemudian kami juga melakukan berbagai FGD. Gitu. Nah, kami mencoba menggali masukan dan komentar dari berbagai pihak sebenarnya. Jadi seperti ditunjukkan di slide ini, step-step yang kami lakukan itu termasuk kami melakukan FGD internal di Bappenas gitu ya. Jadi kan saya dari ekonomi gitu, tapi dalam growth diagnostik ini saya nggak bicara cuma ekonomi gitu kan, ada aspek hukum, regulasi, kemudian saya bicara ada aspek sumber daya manusia, aspek pendidikan gitu, ada aspek kesehatan saya juga lihat. Saya juga bicara aspek infrastruktur gitu kan, yang mungkin saya bukan ahlinya. Nah akhirnya yang kami lakukan adalah kami melakukan pertama FGD di internal Bappenas. Jadi kan Bappenas saya kira sama dengan kayak di Bapeda, itu merupakan miniatur Indonesia gitu ya. Kita ada sektor-sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur yang mereka punya ekspertisnya masing-masing. Jadi kami mencoba menggali masukan dari mereka gitu. Hasilnya pun kami sampaikan juga ke mereka untuk mendapatkan komen atau masukan. Nah, selain dari internal Bappenas sendiri, kami juga melakukan FGD eksternal dengan kementerian lembaga terkait. Misalkan Kementerian Pendidikan, kami undang Kementerian Perdagangan, Kementerian BKPM untuk bicara investasi. Kami juga mengundang akademisi, UMKM, pelaku usaha menengah besar pun kami minta masukan, dan kami kirimkan hasil temuan kami ke mereka. Nah, selain itu kami juga melakukan in-depth interview dengan para expert. Jadi kami bicara dengan Pak Prof. Jatun, Pak Bumari Pangestu, Pak Katib Basri, Pak Raden Pardede, ada sekitar, kemudian ada beberapa expert internasional pun kami minta masukan. Itu untuk meyakinkan temuan kami benar atau enggak ya. Jadi, tapi sekali lagi temuan itu kan relatif gitu ya, Bapak dan Ibu. Tapi kami berusaha sebisa mungkin memastikan bahwa apa yang kami lakukan ini diterima oleh masyarakat, para expert, terutama baik akademisian maupun dari pengambil kebijakan. Dan ini sendiri kemudian akhirnya dipresentasikan oleh Pak Menteri, Pak Bambang ketika itu ke sidang kabinet. Gitu kan. Nah, kemudian keputusannya sendiri sebenarnya diambil oleh Presiden dan jajaran menterinya. Gitu. Yang kemudian hasilnya sendiri diterjemahkan ke dalam bentuk 5 arahan presiden gitu. Kalau Bapak dan Ibu lihat kan 5 arahan presiden itu ada perbaikan iklim investasi, ada transformasi struktural, ada SDM. Itu yang sebenarnya salah satu dasarnya adalah hasil temuan dari kajian ini. Itu mungkin yang untuk Bu Rosinta, kemudian untuk Pak Salman, kenapa kami milih 5 daerah tadi? Jadi awalnya Sulbar itu awalnya bukan Sulbar, tapi Papua gitu ya. Jadi pertimbangan kami ketika memilih daerah adalah pertimbangan keterwakilan geografis gitu ya. Jadi kami berusaha mengambil dari timur, tengah, Jawa, gitu ya, Sumatera, Kalimantan gitu. Terwakilan tersebut pertama yang kami pertimbangkan. Kemudian yang kedua, kami melihat juga pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi tersebut dalam 5-10 tahun terakhir. Jadi yang kami ambil adalah daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Jadi salah satu alasannya juga kenapa kami nggak ngambil Sulawesi ketika itu, awalnya adalah Sulawesi kan dalam 5-10 tahun terakhir pertumbuhannya relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Gitu. Jadi awalnya kami memilih Papua Barat, tapi karena ada masalah keamanan di Papua Barat, akhirnya kami mengalihkan ke Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat juga pertimbangannya karena tadi pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sulawesi. Itu mungkin Pak Selamat. Baik, terima kasih Pak Firman atas jawabannya.
Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari partisipan, sebelum saya akhiri diskusi kita, kami dari Logos Syllabus mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Firman atas waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini kita bisa kerjasama seperti ini, nanti ke depan mungkin apalagi terkait dengan growth diagnostik, mungkin bisa kerjasamanya bisa lebih panjang lagi, khususnya misalnya mengadakan diskusi seperti ini terkait dengan growth diagnostik. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses materi yang disampaikan tadi Pak Firman, silahkan mengunjungi website yang sudah disampaikan host di fitur chat di websitenya Logos Syllabus. Kemudian diskusi kita ini ada sertifikat, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, hanya untuk Bapak Ibu partisipan yang mengikuti diskusi kita dari awal sampai akhir, kemudian dan mengisi daftar hadir yang disampaikan tadi. Jadi kalau tidak mengikuti dari awal dan tidak mengisi daftar hadir, berarti mohon maaf kami tidak sertifikatnya kami tidak bisa memberikan sertifikat. Nah, sebenarnya diskusi kita hari ini adalah rangkaian awal dari seri diskusi yang akan Logos Syllabus buat. Nanti ke depan ada beberapa tema lagi yang akan kita buat, termasuk nanti ada diskusi yang nanti dipandu oleh Salman, mungkin menghadirkan narasumber dari Bappenas juga ya, Bappenas juga teman. Saya kira itu ya, saya kira Kemenko Perekonomian. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Firman sekali lagi atas waktunya, kesediaannya untuk sharing dengan Bapak Ibu yang partisipan, teman-teman di Logos Syllabus. Semoga sehat selalu. Baik, dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah menghadiri diskusi kita yang dari awal sampai sekarang masih tetap stay, sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.